Assalamualaikum anak solih solihah. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Hari ini kita belajar di penghujung tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 6. Setelah tema 9, kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun yang digunakan sebagai penentuan kalian untuk naik ke kelas selanjutnya atau naik ke kelas 5. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran 6 termuat 2 muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Telah kalian ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentunya lingkungan alam sekitar kalian akan tetap terjaga dan lestari. Kalian pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan alam tidak kamu laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, menjangkitnya penyakit karena sampah, dan lain-lain. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, mari kita baca bersama-sama. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana, ketika kalian menginginkan nilai yang bagus, maka kalian harus belajar terlebih dahulu. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. 1. Jika ingin sehat, maka kalian harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian. 2. Jika ingin terhindar dari banjir, maka jangan membuang sampah di sungai. 3. Jika kalian menginginkan udara bersih, kalian harus mau menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang yang dapat dilakukan sehari-hari. Bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kalian telah melaksanakan kewajiban kalian? Nah, sekarang tugasnya diskusikan dengan orang tua kalian atau anggota keluarga kalian yang lain, bisa kakak ataupun paman dan lain sebagainya yang ada di rumah. Yang pertama, haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Contoh, orang yang melanggar tata tertib lalu lintas dengan tidak memakai helm, apakah wajib diberi sanksi? Nah, 2. Sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Tuliskan pada tabel berikut. Nomor 1, kewajiban yang dilanggar apa, contoh sanksinya apa. Contohnya, jika di jalan raya tidak memakai helm, maka akan diberi sanksi. Sanksinya berupa terkena tilang. Nah, sebutkan 3 saja contoh yang lain. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian dengan baik dan benar. Mari kita lanjut ke bacaan selanjutnya dan kita baca bersama-sama. Akibat tidak memperoleh hak. UUD 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya saja. Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Pernahkah kalian melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kalian sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kalian untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi?
Coba kalian bayangkan jika orang tuamu melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara kalian ingin sekali meraih cita-cita kalian. Ingin seperti teman-teman kalian yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaan kalian dan apa yang akan kalian lakukan? Dalam masalah ini, jelas bahwa hak kalian sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu, kalian akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kalian lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu. Apakah kalian punya cara lain? Jika punya, ungkapkan cara kalian tersebut di depan teman dan guru. Contoh akibat tidak melaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan banjir. Mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Mari kita baca bersama-sama. Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan daerah tersebut. Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke daratan yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya air sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam. Apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi, seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Sekarang, tugasnya kalian telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut, kemudian lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Nah, kapan terjadi banjir? Apa penyebabnya banjir dan bagaimana terjadinya banjir? Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan baik dan benar. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi